Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah cinta yang begitu agung dan suci. Bukan cinta karena harta, bukan pula karena rupa, tetapi sebuah cinta yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib, sepupu kesayangan Rasulullah, dan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi yang penuh kelembutan. Ini adalah kisah cinta yang terjaga dalam diam. Cinta yang begitu rapi tersimpan, bahkan syaitan pun tak mampu mengendusnya. Mari kita mulai perjalanan kita di kota Madinah yang penuh berkah. Saat fajar menyingsing, cahayanya yang keemasan menyapu lembut dinding-dinding kota. Di tengah kesederhanaan hidupnya, kita melihat seorang pemuda gagah dan penuh iman, Ali bin Abi Thalib. Ali bukan sekadar keponakan, tetapi juga sahabat istimewa Rasulullah. Ia adalah pemuda pemberani yang rela mempertaruhkan nyawanya, menggantikan posisi tidur Nabi saat peristiwa hijrah yang penuh bahaya. Meski usianya masih muda, kedalaman imannya tak perlu diragukan. Di sela-sela kesibukannya, hatinya menyimpan sebuah perasaan yang begitu dalam untuk seseorang. Di sudut lain kota Madinah, hiduplah seorang wanita mulia, Fatimah Az-Zahra. Wajahnya selalu memancarkan cahaya ketenangan, sosoknya begitu lembut dan penuh kasih sayang. Kita bisa melihat bagaimana ia dengan penuh cinta melayani ayahnya, Rasulullah. Fatimah adalah seorang putri yang rajin beribadah dan selalu berada di sisi ayahnya, membantunya dalam perjuangan menyebarkan risalah Islam. Kelembutan hatinya dan kekuatan imannya menjadi teladan bagi semua wanita di sekitarnya. Diam-diam, Ali bin Abi Thalib telah lama memendam rasa cinta kepada Fatimah. Namun, setiap kali pandangan mereka hampir bertemu, Ali selalu menundukkan kepalanya, diliputi rasa malu dan segan. Ia merasa dirinya begitu kecil di hadapan putri seorang nabi dalam kesendiriannya. Sering terlintas di benaknya, bagaimana mungkin aku bisa membahagiakan putri nabi, sedangkan aku hanyalah seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Perasaan tak pantas ini membuatnya memendam cintanya dalam doa, menyerahkan segalanya kepada sang pemilik hati. Sementara Ali bergelut dengan perasaannya, kabar mulai beredar di Madinah. Satu persatu sahabat mulia Rasulullah datang untuk melamar Fatimah. Pertama, datanglah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi. Namun dengan lembut, Rasulullah menolak lamarannya. Tak lama kemudian, Umar bin Khattab, sang Al-Faruq yang gagah berani, juga datang dengan niat yang sama dan kembali mendapat penolakan halus. Bahkan para sahabat kaya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan pun mencoba peruntungan mereka. Namun jawaban Rasulullah tetap sama. Setiap kali mendengar kabar lamaran itu, hati Ali bergetar hebat. Ada secercah harapan yang menyala, namun juga rasa cemas yang menggelayut. Ia bertanya-tanya, siapa gerangan pemuda beruntung yang akan menjadi pendamping hidup Fatimah? Di suatu malam yang tenang, Ali duduk bersama sahabat-sahabatnya. Melihat kegundahan di wajah Ali, salah seorang sahabatnya berkata, "Wahai Ali, mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah? Kami semua yakin engkaulah yang ditakdirkan untuknya. Engkau memiliki kedekatan nasab dan hubungan yang istimewa dengan Rasulullah." Mendengar dorongan itu, Ali hanya bisa menunduk, tersenyum ragu. Namun, kata-kata sahabatnya itu membakar kembali semangatnya. Dengan tekad yang bulat dan tawakal penuh kepada Allah, ia pun menguatkan hatinya untuk mengambil langkah besar. Dengan hati yang berdebar dan penuh rasa hormat, Ali bin Abi Thalib memberanikan diri datang ke rumah Rasulullah. Ia duduk di hadapan Nabi dengan kepala tertunduk, tak mampu berkata-kata. Keheningan menyelimuti ruangan itu beberapa saat.
hingga akhirnya Rasulullah yang memulai percakapan dengan penuh kelembutan. "Wahai putra Abu Thalib, ada keperluan apa yang membawamu kemari?" Dengan suara yang sedikit bergetar menahan haru dan gugup, Ali akhirnya menjawab, "Ya Rasulullah, aku datang untuk meminang putrimu, Fatimah." Mendengar itu, wajah Rasulullah berseri-seri. Seolah telah lama menantikan momen ini, beliau kemudian menemui Fatimah dan menyampaikan niat Ali. Fatimah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya terdiam, wajahnya merona, rasa lula. Sebagai seorang ayah yang paling memahami putrinya, tahu persis bahwa diamnya Fatimah adalah tanda persetujuan. Kebahagiaan terpancar di wajah Rasulullah. Beliau kembali menemui Ali dan bertanya, "Wahai Ali, apa yang kau miliki sebagai mahar untuk Fatimah?" Ali menjawab dengan jujur, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa selain pedangku, untaku, dan sebuah baju besi." Nabi tersenyum bijaksana dan bersabda, "Pedangmu engkau butuhkan untuk berjihad di jalan Allah, dan untamu engkau perlukan untuk bekerja mencari nafkah. Jualah baju besimu dan jadikan hasilnya sebagai mahar." Tanpa ragu, Ali segera menjual baju besinya seharga 400 dirham. Uang itu ia serahkan sepenuhnya kepada Rasulullah dengan penuh kasih. Nabi membagi uang mahar itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk membeli keperluan rumah tangga, sepertiga untuk membeli wewangian pernikahan, dan sepertiga sisanya dikembalikan kepada Ali untuk biaya walimah atau pesta pernikahan yang sederhana. Maka tibalah hari yang penuh berkah itu. Dalam sebuah upacara yang sederhana namun syarat makna, Rasulullah sendiri yang menikahkan putri tercintanya dengan Ali bin Abi Thalib di hadapan para sahabat yang menjadi saksi. Nabi bersabda, sebuah kalimat yang menggetarkan jiwa. "Sesungguhnya Allah telah menikahkan kalian di langit. Sebelum aku menikahkan kalian di bumi, sebuah cahaya kelembutan seolah memenuhi ruangan itu." Pernikahan mereka bukan hanya disaksikan oleh penduduk bumi, tetapi juga dirayakan oleh para penduduk langit. Cinta yang selama ini terjaga dalam diam, akhirnya disatukan oleh Allah dalam ikatan yang paling suci. Di malam pertama pernikahan mereka, dalam suasana yang penuh kehangatan dan cinta, Fatimah menatap suaminya dengan senyum lembut dan berkata, "Wahai suamiku, maafkan aku. Sebelum menikah denganmu, aku pernah mencintai seorang pemuda dalam diam." Ali tertegun sejenak. Hatinya terdiam. Ia menatap istrinya lekat-lekat, lalu dengan hati-hati bertanya, "Siapakah pemuda itu, wahai istriku?" Fatimah tersenyum semakin manis, lalu menjawab dengan suara yang penuh haru, "Pemuda itu adalah dirimu." Betapa terkejut dan bahagianya Ali. Ternyata, perasaan cinta yang ia pendam dalam diam selama ini juga dirasakan dan dijaga dengan begitu rapi oleh wanita yang kini telah halal baginya. Kisah Ali dan Fatimah adalah bukti bahwa cinta sejati lahir karena Allah. Mereka tidak pernah mengumbarnya. Mereka menjaganya dalam diam, dalam doa, dan dalam kepasrahan. Dan karena kesucian itulah Allah sendiri yang menyatukan mereka dalam ikatan yang penuh berkah. Semoga kita semua bisa meneladani kesucian cinta mereka, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan pasangan yang mencintai kita karenanya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah teladan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.